Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan rangkuman metode pendidikan Islam. Dimensi hadis, metode tagrib dan ta'rib. Pengertian metode tagrib dan tarhib yaitu sebelum menjelaskan pengertian tentang tagrib dan tarhib, ada beberapa pengertian yang menjelaskan tentang metode yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu kata metode berasal dari kata meta yang artinya melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Jadi metode berarti jalan atau cara yang harus dilalui oleh untuk mencapai tujuan. Menurut Ahmad Tafsir, metode didefinisikan dengan cara yang paling tepat dan cara dalam melakukan sesuatu. Dalam kamus ilmiah Islam populer, metode diartikan sebagai cara melaksanakan sesuatu. Dari ketiga definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa metode ini diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam menyampaikan suatu pesan atau materi pelajaran kepada peserta didik. Oleh karena itu, suatu metode yang baik adalah metode yang digunakan oleh pendidik yang dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan pendidikannya telah ditetapkan. Sementara itu, istilah tarhib ini berasal dari kata rahab yang artinya mentakut-takuti atau mengancam. Berdasarkan pengertian etimologi dan terminologi, ada beberapa hal yang dapat digarisbawahi yang merupakan hal pokok dalam pengertian ta'rif dan ta'rif, yaitu janji dan ancaman, perubahan atau tindakan, akibat atau hasil yang diterima. Kemudian keutamaan metode tagrib dan tarhib. Tagrib dan ta'rib dalam pendidikan Islam menurut Al-Nahlawi, seorang tokoh pendidikan Islam, dalam menyatakan keutamaan metodologi terbaik metode tagrib dan ta'rib berbeda dengan metode dalam pendidikan barat. Perbedaan yang paling mendasar dalam tagrib dan ta'rib berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti keberadaannya. Sedangkan metode yang berdasarkan pertimbangan duniawi yang terkadang tidak lepas dari ambisi pribadi, maka berbeda sekali dengan metode pendidikan Islam. Selanjutnya, langkah-langkah metode tagrib dan ta'rib. Menurut Abdurrahman An-Nahlawi, adapun langkah-langkah dalam mengaplikasikan metode tagrib dan ta'rib ini adalah sebagai berikut. Satu, kewajiban manusia untuk menanamkan keimanan dan akhlak yang
yang sahih dalam diri anak didik sehingga mereka mudah memahami syarat masuk surga dan menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskan manusia pada azab Allah Subhanahu wa taala. Kedua, seorang pendidik dituntut untuk pandai-pandai memilih imajinasi dan konsep Al-Qur'an, konsep Qur'ani dan Nabawi yang tepat dalam menyajikan materi tentang pahala dan azab Allah Subhanahu wa taala. 3. Pengorbanan emosi dan pembina afeksi kekuatan. 4. Pengontrolan emosi, afeksi, dan keseimbangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.